Jangan sampai hendaknya rakyat beranggapan tentu ya pejabat itu mati-matian membela pengusaha tersebut dan mau mengorbankan rakyatnya karena dia dapat uang bulanan dari sana, karena dia dapat uang tahunan dari sana, karena dia dapat tiket pesawat tiap pergi ke Jakarta, karena dia dapat tiket pesawat tiap pergi ke luar negeri. Dengan itu hendaknya anggapan rakyat ketika dia melihat pemerintahnya tidak sedikit pun mau berpihak kepadanya, tetapi 100% berpihak kepada pengusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan ini. Saya Bustami Narda kembali mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh pemirsa selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupannya. Sahabat BN, bicara tentang nasib tenaga kerja di negeri ini, memang kita terpaksa merasa miris. Karena di samping betapa sulitnya mendapatkan pekerjaan, juga kadangkala betapa menyedihkan sistem kerja yang mereka hadapi sehari-hari untuk memenuhi periuk berasnya. Agaknya peristiwa bentrokan antara tenaga kerja Indonesia dengan tenaga asing asal Cina di PT GNI di Morowali Utara, Sulawesi Tengah baru lalu dapat kita jadikan iktibar, kita jadikan pelajaran yang berharga untuk bangsa ini. Kenapa demikian? Di sanalah tampaknya betapa banyaknya terjadi ketimpangan-ketimpangan dari sisi ketenaga kerjaan di negara kita ini. Ketimpangan antara gaji tenaga kerja asing dengan gaji tenaga kerja Indonesia. Ketimpangan antara perlakuan tenaga kerja asing dengan perlakuan tenaga kerja Indonesia. Dan tidak itu saja. Ini juga bisa membuka tabir untuk tenaga kerja kita, untuk buruh-buruh kita yang bekerja di perusahaan-perusahaan lain di negeri ini, apakah pada perusahaan asing ataukah dalam perusahaan yang milik Indonesia sendiri. Baik dari segi penggajian maupun dari segi jam kerja. Sahabat BN, bukan tidak ada saat ini ketimpangan di perusahaan-perusahaan lain yang tidak mengemuka. Dan tentu kita berharap kepada pemerintah, terutama tentu kepada Kementerian Tenaga Kerja di pusat dan kepada gubernur, bupati, wali kota di daerah, agar benar-benarlah hendaknya mereka ini punya keberpihakan kepada rakyat Republik Indonesia ini. Kalaulah pihak pemerintah mulai di pusat sampai di daerah tidak berpihak kepada rakyat, tapi seakan-akan mereka itu jubirnya perusahaan, seakan-akan mereka itu anak buahnya pengusaha, sungguh akan mengecewakan jadinya. Kemana rakyat akan bergantung kalau pemerintahnya, kalau aparatur pemerintahnya, kalau para pejabatnya telah berada di posisi sebagai pengusaha, bukan di posisi sebagai pemerintah yang digaji oleh rakyat. Kita tidak ingin pemerintahan kita membela rakyatnya yang bersalah. Tetapi kita juga tidak ingin pemerintahan kita berpihak kepada pengusaha walaupun melihat rakyatnya telah tersiksa. Memang kita akui investasi itu penting di negara kita. Tapi jangan sampai investasi itu
mengorbankan rakyat. Oh, kalau dikatakan alasannya dengan adanya perusahaan di suatu daerah, ekonomi berkembang di sana, hotel penuh jadinya, rakyat banyak bisa berjualan dan sebagainya macamnya. Tetapi jangan lupa bahwa hak-hak dari pekerja yang ada di perusahaan itu perlu diperhatikan oleh pemerintah. Jangan sampai hotel penuh, punya perusahaan lagi. Apalagi yang berjualan, kita akui dapat makan di sana. Tapi kalau pekerja yang bersentuhan langsung dengan perusahaan itu dikorbankan, tentu sama juga dengan nol jadinya. Makanya kita berharap pemerintah kita hendaknya memperhatikan hak-hak dari pekerja. Jangan sudah jelas-jelas perusahaan ini melanggar aturan, sudah jelas-jelas perusahaan ini melanggar ketentuan. Contoh, ketimpangan dalam soal penggajian, ketimpangan dalam soal lembur, ketimpangan dalam soal APD contohnya. Tetapi jangan sampai ketimpang ini turut pula ditutup-tutupi oleh pejabat pemerintah, oleh pihak pemerintah. Jangan sampai rakyat beranggapan tentu ya pejabat itu mati-matian membela pengusaha tersebut dan mau mengorbankan rakyatnya karena dia dapat uang bulanan dari sana, karena dia dapat tiket pesawat tiap pergi ke Jakarta, karena dia dapat tiket pesawat tiap pergi ke luar negeri, karena dia dapat uang setiap ada hajatan anaknya dan lain sebagainya. Jangan itu hendaknya anggapan rakyat ketika dia melihat pemerintahnya tidak sedikit pun mau berpihak kepadanya, tetapi 100% berpihak kepada pengusaha. Sahabat BN, kalau kita lihat sekarang ini tidak tertutup kemungkinan pekerja-pekerja kita yang juga mengalami ketidakadilan di perusahaan-perusahaan yang ada di tempat-tempat lain, seperti mereka bekerja di bank contohnya, atau bekerja di pabrik-pabrik contohnya. Bukan tidak mungkin sekarang ini ada pekerja yang harusnya mereka hari Sabtu libur, tetapi kerja tanpa lembur. Yang harusnya hari Minggu mereka libur, tetapi kerja tanpa lembur. Yang harusnya mereka jam kerjanya misalnya sekian jam, tapi ditambah tanpa ada lemburnya. Bukan tidak ada. Oh, dikatakan kenapa tidak melapor? Mencari kerja sulit. Kalau mereka melapor, mereka kemungkinan akan dipecat. Kalau mereka dipecat, mereka takut pemerintah tidak akan membantunya. Karena mereka melihat kecenderungan aparat pemerintah berpihak kepada perusahaan dibandingkan kepada pekerja. Jadi Kementerian Tenaga Kerja itu hendaknya jangan menjadi pembela perusahaan. Aparat-aparat pemerintah hendaknya jangan jadi pembelanya perusahaan. Tetapi bisa hendaknya dia minimal netral. Berlaku adil kepada pekerja dan pengusaha. Jangan sampai mati-matian membela perusahaan dengan cara bertopeng kepada perlu investor, bertopeng kepada menggeliat ekonomi karena adanya perusahaan di sana. Padahal di belakangnya bukan ekonomi yang menggeliat, tapi kantongnya yang menggeliat karena uang pemberian dari perusahaan. Jangan itu hendak yang terjadi. Rakyat kita sudah sangat menderita. Tolonglah pemerintah yang digaji oleh rakyat ini betul-betul berpihak kepada rakyat. Kalau kualitas kerjanya yang kurang rakyat ini, di sanalah tugasnya pemerintah untuk memberikan kualitas melalui pelatihan-pelatihan yang ada. Kalau semangat kerja mereka yang kurang, di sanalah perlunya pemerintah
memberikan pemberdayaan pada rakyat. Semua kelengkapan itu ada pada pemerintah. Jadi, jangan sampai sedikit-sedikit pekerja yang disalahkan. Sedikit-sedikit pekerja yang disalahkan. Dikatakan alasan, selama perusahaan ini ada, menggeliat ekonomi, hotel penuh. Hotel penuh yang kenyang perusahaan juga itu. Kalau dikaji-kaji demikian. Apalah artinya hotel penuh kalau rakyat yang bekerja di perusahaan itu dihisapnya darahnya oleh perusahaan tersebut. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.